Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin, Stambuk A1K1 18030. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi medium antar planet, di mana pada materi tersebut mencakup debu antar planet, plasma, sinar kosmik, plasma dari angin matahari. Selain itu juga terkait dengan suhu medium antar planet dan kepadatan atau jarak antar planet. Untuk cakupan-cakupan tersebut saya membagi dalam 4 sub materi, yaitu jarak antar planet, lapisan-lapisan matahari, badai matahari, dan nebula. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan keempat sub materi tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang susunan tata surya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Jawaban pertanyaan mengenai susunan tata surya bisa kita awali dengan asal-usul pembentukan tata surya. Seperti yang kita tahu, tata surya ini awalnya terbentuk dari kumpulan gas dan debu yang berputar di luar angkasa, kemudian membentuk sebuah awan molekul raksasa. Awan molekul raksasa ini didominasi dengan hidrogen dan helium, serta karbon, nitrogen, dan silikat dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian, molekul awan raksasa ini mengalami peluruhan gravitasi. Sebagian materi hasil peluruhan tersebut berkumpul di tengah dan menjadi sebuah inti lalu berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat, hingga akhirnya inti tersebut memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi nuklir yang kemudian jadilah sebuah objek yang pada saat ini kita kenal dengan matahari. Setelah matahari terbentuk, gas dan debu sisa pembentukan matahari membentuk sebuah piringan di sekeliling matahari. Piringan tersebut berisi partikel berupa 75% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya yang bergerak dalam orbit lingkaran dan mengelilingi matahari. Sisa-sisa materi tersebut akhirnya perlahan-lahan berkumpul menjadi satu. Partikel yang memiliki massa lebih besar menarik partikel lain yang memiliki massa yang lebih kecil, dan terus mengakresi materi lain di sekitarnya. Hingga pada akhirnya, seluruh sisa partikel itu membuat sebuah inti planet atau protoplanet. By the way, protoplanet bisa dibilang sebagai embrio dari suatu planet atau calon bakal jadi planet. Nah, kita sudah membahas bagaimana matahari terbentuk serta bagaimana protoplanet terbentuk. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Dari mana susunan planetnya itu berasal? Susunan planet di tata surya kita ini tidak diurutkan secara abjad atau berdasarkan ukurannya, guys. Susunannya terjadi secara alami karena adanya perbedaan suhu di bagian dalam serta bagian luar tata surya, serta pengaruh gravitasi dari matahari. Pada bagian dalam tata surya, yaitu bagian yang lebih dekat dengan matahari, suhu di sekitarnya akan menjadi lebih panas dibandingkan suhu bagian luarnya. Maka, pada bagian dalam tata surya terbentuk planet-planet berbatu yang terdapat unsur logam atau batuan. Karena jika terdapat es, air, atau gas, sudah dipastikan partikel tersebut akan cepat menguap. Selain dari itu, pembentukan planet di bagian dalam tata surya dipengaruhi oleh gravitasi matahari yang lebih besar, sehingga materi-materi berat dan padat berkumpul di dekat matahari akibat gravitasi matahari yang lebih besar. Sebagian materi padat yang tidak termakan oleh matahari saling bertabrakan dengan protoplanet tadi sampai membentuk sebuah planet. Jadi, terbentuklah planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang berukuran kecil. Oke, sekarang mari kita lihat ke bagian luar tata surya. Pada bagian luar tata surya, suhunya semakin dingin, dan pada jarak yang jauh, partikel es dan gas tidak mudah menguap. Jadi di sanalah tempat terbentuknya planet-planet es dan gas. Walaupun planet-planet tersebut memiliki unsur gas dan es, intinya tetaplah sebuah inti berbatu. Inti planet yang disusun oleh batu, logam, dan serpihan es ini membentuk inti planet raksasa. Ia mampu membangun inti yang sangat besar karena materi yang ada di sekitarnya tidak tertelan oleh matahari, dikarenakan jarak yang cukup jauh. Inti yang besar tersebut mampu menangkap gas hidrogen dan helium untuk membentuk atmosfer yang sangat tebal, lalu kemudian terbentuklah planet yang kita kenal sebagai planet gas, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah melakukan akresi pada sisa partikel debu dan gas itu, dan membentuk susunan mereka, planet-planet ini akhirnya mendingin dan terbentuklah susunan planet di tata surya kita yang seperti sekarang ini, yaitu 4 planet batuan di bagian depan
dan 4 planet raksasa di bagian belakang atau luar tata surya. Oh ya, by the way, akresi dalam astrofisika itu adalah suatu proses pertumbuhan sebuah objek di mana gravitasi objek tersebut menarik lebih banyak materi. Nah, jadi sekarang kalian udah paham kan kenapa planet di tata surya kita ini berada di urutan yang seperti sekarang ini? Well, dan sekarang sepertinya kalian tahu kenapa bumi menjadi salah satu planet yang mendukung kehidupan. Karena jarak bumi dan matahari tidak terlalu dekat sehingga airnya tidak menguap. Serta tidak terlalu jauh sehingga airnya tidak membeku. Dan suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Berdasarkan jaraknya dari matahari, 8 planet tata surya ialah Merkurius 57,9 juta kilometer, Venus 108 juta kilometer, Bumi 150 juta kilometer, Mars 228 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1430 juta kilometer, Uranus 2880 juta kilometer, dan Neptunus 4500 juta kilometer. Ada 5 objek angkasa yang diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Orbit planet-planet kerdil kecuali Ceres berada lebih jauh dari Neptunus. Kelima planet kerdil tersebut ialah Ceres 415 juta kilometer di sabuk asteroid, dulunya diklasifikasikan sebagai planet kelima. Pluto 5.906 juta kilometer, dulunya diklasifikasikan sebagai planet ke-9. Heuma 6.450 juta kilometer, Makemake 6.850 juta kilometer, dan Eris 10.100 juta kilometer. 6 dari ke-8 planet dan 3 dari ke-5 planet kerdil itu dikelilingi oleh satelit alami. Masing-masing planet bagian luar dikelilingi oleh cincin planet yang terdiri dari debu dan partikel lainnya. Lapisan-lapisan utama matahari. Matahari terdiri dari beragam gas, terutama hidrogen. Batas di antara lapisan gas yang berbeda suhu dan kerapatan adalah tidak jelas. Namun demikian, 4 lapisan zat penyusun matahari dapat dikenali. Korona merupakan lapisan terluar dari atmosfer matahari. Terdiri dari partikel-partikel gas yang tersebar pada wilayah yang sangat luas, sehingga kerapatannya sangat rendah. Namun demikian, suhu partikel-partikel gas ini dapat mencapai 1,7 juta derajat Celcius. Kromosfer. Lapisan setelah korona adalah kromosfer, yang merupakan lapisan tengah atmosfer matahari. Tebalnya mencapai ribuan kilometer. Kadang-kadang, gas-gas di kromosfer tiba-tiba menyembur keluar sejauh 16.000 kilometer. Suhu rata-rata kromosfer adalah 27,8 ribu derajat Celcius. Fotosfer. Lapisan terdalam dari atmosfer matahari adalah fotosfer. Tebal fotosfer sekitar 550 km dan sering dianggap sebagai permukaan matahari. Suhu fotosfer sekitar 6.000 derajat Celcius. Bagian ini merupakan bagian dari matahari yang memberikan energi panas dan cahaya kepada kita. Inti. Bagian utama massa matahari dinamai inti. Di batas permukaan inti, yaitu di dekat fotosfer, suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius. Sementara di pusat inti, suhunya dapat mencapai
15 juta derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi ini dihasilkan oleh reaksi fusi hidrogen yang berubah menjadi gas helium. Dan perubahan ini membebaskan energi yang sangat besar. Kita akan membahas badai matahari. Badai ini sempat bikin heboh loh karena melanda planet bumi pada bulan Maret 2019 lalu. Ya sekarang sih, tanggal 15 lalu. Pada tahu nggak ya? Sebenarnya apa sih badai matahari ini? Apa yang terjadi selama badai matahari berlangsung? Apakah badai matahari ini berbahaya bagi manusia? Nah, untuk mencari tahu jawaban itu semua, saksikan video ini sampai habis, oke? Kalau kalian mendengar kata badai, pasti yang ada di pikiran kalian adalah hempasan angin yang kadang disertai hujan lebat. Badai yang terjadi di bumi adalah badai angin dan air, yang dampaknya bisa sangat fatal bagi kehidupan manusia. Lalu bagaimana dengan badai matahari? Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Badai matahari erupsi dari permukaan matahari. Menurut NASA, badai matahari atau solar storm adalah variasi erupsi, massa dan energi dari permukaan matahari. Lidah api, letupan lava, dan sunspot atau bintik merah matahari merupakan bagian dari aktivitas matahari. Badai matahari terjadi ketika ada pelepasan energi magnet yang mempercepat laju gas panas di permukaan matahari atau yang disebut korona. Partikel-partikel energi yang terlepas dan mencapai bumi dan planet-planet lainnya dengan membawa gelombang magnetik dari matahari. Badai matahari mirip dengan angin topan. Badai matahari disebut juga badai geomagnetik. Badai matahari mirip dengan badai angin topan yang terjadi di bumi. Namun angin yang dibawa mengandung banyak partikel energi. Matahari memang memiliki radiasi yang cukup besar, namun tidak pernah mencapai bumi karena tertarik gaya gravitasi matahari sendiri. Badai matahari mempengaruhi medan magnet bumi. Badai matahari membawa banyak partikel magnetik yang lepas dari permukaannya. Jika badai matahari sempat mengenai bumi, maka bentuk medan magnet bumi akan berubah. Hal ini tentu akan membawa berbagai macam pengaruh dan dampak kepada kehidupan di bumi. Pengaruh badai matahari terhadap kehidupan di bumi. Ketika badai matahari menyerang, maka yang paling terkena dampaknya adalah saluran komunikasi. Lancarnya sambungan internet, komunikasi, dan navigasi selama ini disebabkan oleh kestabilan medan magnet bumi. Semua sambungan komunikasi akan terganggu ketika badai matahari datang. Bahkan jika badai matahari menyerang bumi dengan sangat dahsyat, satelit yang mengudara di luar angkasa bisa hancur dan terjatuh ke bumi. Badai matahari sangat berbahaya untuk penerbangan. Satu lagi nih, bahaya badai matahari yang harus diwaspadai. Badai yang membawa banyak gelombang magnetik dan radiasi ini bisa berakibat buruk untuk penerbangan. Tingginya radiasi yang menyerang pesawat terbang bisa berbahaya bagi para penumpang yang ada di dalamnya. Selain itu juga, badai matahari bisa mengganggu sistem navigasi pesawat terbang. Bahaya badai matahari untuk manusia. Radiasi yang dibawa langsung dari permukaan matahari akan ditangkal oleh atmosfer, sehingga tidak sampai jatuh ke permukaan bumi. Namun badai matahari ini sangat berbahaya bagi manusia yang ada di luar angkasa, yaitu astronot. Para astronot yang sedang melakukan misi bisa terkena radiasi badai matahari, yang tentunya membahayakan kesehatan bahkan nyawa mereka. Datangnya badai matahari bisa diperkirakan. Melihat semua dampak yang ditimbulkan oleh badai matahari memang mengerikan. Tapi tenang saja, datangnya badai matahari ini bisa diperkirakan. Beberapa minggu sebelum sampai ke bumi, pemerintah dan pihak terkait biasanya sudah memperingatkan datangnya badai matahari melalui media-media online atau media-media massa.
Dan pihak terkait biasanya sudah memperingatkan datangnya badai dan persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi badai tersebut. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan kita sebagai umat manusia mempelajari luar angkasa. Oh iya, channel Bicara juga pernah membahas tentang video haruskah luar angkasa dijelajahi? Bagi yang ingin menonton videonya, linknya ada di deskripsi di bawah ini, oke? Badai matahari memang sangat berbahaya, namun sebatas bagi kehidupan di luar angkasa dan menyebabkan gangguan komunikasi di bumi. Untungnya bumi kita punya lapisan atmosfer yang sangat kuat, sehingga makhluk hidup di dalamnya terlindungi dari dampak dari badai matahari. Dengan melindungi dan melestarikan bumi kita ini, kita dapat hidup di bumi dengan nyaman. Jadi mulai sekarang, mari kita bersama-sama menjaga bumi. Sekarang kita masih membahas tentang alam semesta dan astronomi, yaitu tentang nebula. Nebula merupakan satu dari miliaran objek yang ada di alam semesta yang menarik untuk dilihat dan diketahui. Namanya diambil dari bahasa Latin, nebulae, yang memiliki arti awan. Namun nebula bukan berarti awan seperti di bumi. Mari mengenal nebula lebih jauh lagi dalam video kali ini. Oke? Diketahui nebula merupakan kumpulan debu, gas, hidrogen, helium, dan plasma yang juga sering menjadi tempat pembibitan bintang-bintang baru. Dan selama berabad-abad yang lalu, manusia sempat salah menganggap sebuah galaksi yang jauh di sana sebagai nebula. Gas antar bintang atau nebula ini terdiri dari sebagian besar dari atom netral dan molekul, serta partikel bermuatan plasma seperti ion dan elektron. Gas ini sangat encer dengan kepadatan rata-rata sekitar 1 atom per cm kubik. Pada dasarnya, sebuah nebula terbentuk ketika sebagian dari medium antar bintang mengalami keruntuhan gravitasi. Tarikan gravitasi membuat gas pada medium antar bintang menggumpal, membentuk daerah dengan kepadatan yang lebih besar. Banyak nebula atau bintang terbentuk dari keruntuhan gravitasi gas di medium antar bintang. Ketika material sebuah bintang runtuh oleh gravitasinya sendiri, bintang-bintang besar yang baru bisa terbentuk di tengah-tengah nebula, dan radiasi ultraviolet dari bintang-bintang baru ini akan mengionisasi gas di sekitarnya, sehingga awan antar bintang ini bisa terlihat pada panjang gelombang optik. Warna nebula juga memiliki berbagai macam, karena unsur yang mempengaruhi nebula itu sendiri akan selalu berbeda-beda. Ada juga nebula lainnya yang terbentuk sebagai hasil ledakan supernova, sebuah pergolakan kematian bintang raksasa yang berumur pendek. Material yang terlempar dari ledakan supernova kemudian terionisasi oleh energi pada intinya dan menghasilkan nebula yang seperti kita lihat di alam semesta. Wow! So, jadi nebula itu adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Awalnya nebula adalah nama umum yang diberikan untuk sebuah objek astronomi yang membentang, termasuk galaksi di luar Bima Sakti. Namun setelah melakukan penelitian, ternyata nebula berbeda dengan galaksi. Jadi jangan sama-samakan ya, jika kalian melihat nebula belum tentu itu adalah sebuah galaksi. Nebula juga memiliki banyak bentuk yang sangat unik, dari mulai bentuk kepiting sampai bentuk hewan yang lainnya. Namun itu semua adalah bentuk interpretasi otak manusia yang mencocok-cocokkan dengan bentuk hewan. Namun sebenarnya nebula ya nebula, berbentuk begitu saja mengikuti kemana gaya pergi, maka gas nebula akan mengikutinya. Nebula ini juga bisa disebut sebagai awan luar angkasa, karena bentuknya gas. Bahkan jika kita sampai ke nebula itu sendiri, kita tidak akan pernah sadar bahwa kita pernah ada di dalam nebula itu. Sama seperti kita masuk ke dalam kabut, tidak akan pernah sadar kalau kita sudah ada di dalamnya. Kita hanya bisa menyadari ketika sekeliling kita terlihat jarak pandang yang sangat terbatas. Jadi itu semua adalah tentang nebula untuk kali ini. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah nebula itu keren dan bagus untuk penghias langit? Sayangnya untuk melihat sebuah nebula dan mengamati nebula ini, kita akan sangat sulit jika melihat dengan mata telanjang. Nah,